Haleluya, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh semangat, dan never give up. Jangan pernah menyerah. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, persoalan-persoalan di depan, tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Asal kita terus berserah dan yakin bahwa semua perkara hidup dapat kita atasi ketika kita berjalan bersama Kristus. Bukankah firman Tuhan juga berkata, apa yang gak pernah saudara dan saya lihat, gak pernah kita pikirkan, gak pernah timbul dalam hati, disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihinya. Dan hari ini saya mengajak saudara untuk terus mengasihi Tuhan Yesus dalam tindakan yang nyata. Nah, tindakan nyata ini terlihat dari sikap Ayub ketika iblis mulai menggoncang imannya lewat celaka demi celaka, lewat sakit penyakit, bahkan di awal saja Ayub sudah menghadapi tantangan ketika istrinya menyarankan untuk Ayub meninggalkan Tuhan, mengutuki Tuhan oleh karena penderitaannya. Mari saya baca buat saudara. Di dalam kitab Ayub pasal yang kedua, ayat 9 dan 10, di situ dikatakan demikian. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wow, kadang-kadang istri suka melemahkan juga ya saudara. Lebih parah lagi suami melemahkan istri. Jadi hari ini ketika kita yakin hidup kita berjalan bersama Kristus, apapun yang datang dari luar yang coba mempengaruhi hati kita, kita harus tolak dalam nama Yesus. Dan lihat betapa luar biasanya Ayub menjawab pernyataan dari istrinya. Di dalam Ayub pasal 2 ayat 10 inilah jawabannya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Gawat ya, dia marah ini. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dalam keadaan sesulit apapun, Alkitab mencatat Ayub tidak berbuat dosa dengan perkataannya, dengan bibirnya. Saya pernah bahas satu bagian di renungan ini bahwa mulut kita harusnya penuh dengan puji-pujian. Karena Alkitab sudah memperingatkan, jangan dong dengan mulut kita memuji Tuhan, dengan mulut yang sama kita mulai mengutuki orang yang adalah ciptaan Tuhan. Nah, dari peristiwa Ayub ini kita belajar, orang yang dicintai Ayub, belahan jiwanya tidak bisa mempengaruhi kesetiaan dia kepada Tuhan. Saya berharap saya bisa melakukan itu, saudara bisa melakukan itu, untuk membuktikan bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Jadi hari ini dari peristiwa awal penderitaan Ayub, istrinya mengatakan kutuki Tuhan, tinggalkan Tuhan. Tapi Ayub mengajarkan saya dan saya coba share buat saudara. Jangan cuma terima yang baik, tapi yang enggak baik pun juga kita harus terima dengan ucapan syukur. Nah, mari kita bedakan yang baik dan tak baik. Sesungguhnya dari Tuhan semuanya baik. Tetapi kita memakai ukuran manusia. Kalau yang tidak menyenangkan daging kita itu namanya enggak baik. Kalau daging kita puas itu baik. Kalau kita punya uang kita bilang kita diberkati. Kalau kita enggak punya uang lalu kita mulai meragukan Tuhan dan mengatakan kita tidak diberkati. Sesungguhnya sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah meyakini Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, setiap detik kehidupan kita adalah berkat Tuhan. Berkat tidak diukur dari kepuasan daging kita, tapi berkat diukur ketika jiwa kita, hati kita bisa mengatakan, how great thou art. Tuhan cukup besar dalam hidup saya, Tuhan yang menguasai hidup saya, dan Tuhan yang pasti menuntun hidup saya. Itulah orang yang nyata-nyata diberkati Tuhan. Jadi keadaan yang tidak menyenangkan bagi tubuh, bagi daging kita, itu adalah hal yang baik dari Tuhan. Karena lewat kejadian itu, Tuhan ingin mengatakan, engkau butuh saya, engkau perlu saya. Dan Ayub melakukan itu jauh sebelum kita mengenal Tuhan. Oleh karena itu, mulai hari ini, tetaplah setia kepada Tuhan. Apapun yang dirasakan oleh tubuh kita, daging kita, itu adalah selalu yang terbaik dari Tuhan. Tetap semangat, saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.